Halo Sobat DRV, saya Dr. Melisa Aziz. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Banyak orang yang bertanya, apa sih efek baik dari puasa, terutama pada pasien-pasien penyakit jantung dan pembuluh darah? Kita sudah tahu banyak efek yang baik dari puasa. Pertama, puasa dapat menurunkan kadar peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, kalau ada proses peradangan yang terjadi di dalam badan kita, terutama jika ada di dalam pembuluh darah kita, maka prosesnya akan lebih berkurang dan juga lebih terkontrol. Yang kedua, puasa dapat memperbaiki kadar kolesterol kita, terutama kolesterol LDL dan juga trigliserid. Yang ketiga, puasa dapat memperbaiki metabolisme gula dan juga sensitivitas insulin terhadap gula akan lebih baik. Sehingga orang-orang yang dengan penyakit diabetes akan memiliki kadar gula darah yang lebih terkontrol. Keempat, pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, biasanya tekanan darahnya akan lebih terkontrol pada saat menjalankan ibadah puasa. Yang kelima, yang mungkin banyak diharapkan orang-orang ya, puasa dapat menurunkan berat badan. Jadi puasa ini sangat baik efeknya pada tubuh kita. Nah, apakah pasien-pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah dapat menjalankan ibadah puasa? Tentu saja boleh, akan tetapi perlu dikonfirmasi pada dokter yang menangani Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Perlu dipastikan apakah puasa ini dapat dilakukan atau tidak, kemudian bagaimana pola makannya pada saat puasa, dan juga pola minum obatnya. Pada penderita dengan gagal jantung, yang perlu dipastikan selain minum obat dan cara makan yaitu jumlah cairannya. Karena biasanya jumlah cairannya kan sudah dikurangin. Pada saat sebelum puasa juga jumlah cairannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi jika jumlahnya sudah disesuaikan dengan kondisi ibu dan bapak, maka itu tetap harus ditanyakan lagi jumlah selama puasa apakah tetap sama atau tidak. Kemudian apakah obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan tetap dikonsumsi atau tidak. Ada beberapa pertanyaan yang sering juga mungkin jadi pertanyaan ibu dan bapak. Jam minum obatnya gimana? Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Sebagian besar mayoritas obat-obatan penyakit jantung dan pembuluh darah ini diberikan hanya 1 kali dalam 1 hari. Jadi bisa diatur apakah minum obatnya setelah berbuka puasa atau pada saat sahur. Nah, yang perlu diperhatikan ini, ada 2 jenis obat yang perlu kita posisikan tempatnya yang tepat, karena dia bisa berefek macam-macam nih. Yang pertama adalah obat pengencer darah. Pengencer darah biasanya orang-orang mengeluhkan adanya lambungnya nggak nyaman atau nyeri. Nah, itu akan lebih baik jika dikonsumsi pada saat setelah berbuka puasa, karena perut kita sudah terisi, sudah ada lapisannya, jadi tidak akan membuat iritasi. Jadi jangan dikonsumsi pada saat sahur, karena takutnya akan menyebabkan tidak nyaman di lambungnya. Kedua, obat-obatan yang tadi saya sudah bilang, obat-obatan yang menyebabkan cairan keluar atau untuk membuang cairan. Obat-obatan seperti ini yang kita sebut dengan diuretik biasanya disarankan untuk dikonsumsi pada saat setelah buka puasa juga. Kenapa? Jumlah cairannya kan akan lebih banyak pada saat kita berbuka puasa. Karena jarak dari sahur sampai berbuka itu kan jauh sekali. Jika kita minum pada saat sahur, takutnya cairannya terbuang banyak dan akan menyebabkan kekurangan cairan. Bagaimana dengan obat lainnya? Obat lainnya dapat dikonsumsi, kita serahkan kembali ke ibu dan bapak apakah mau dikonsumsi setelah berbuka, jika tidak terlalu banyak, atau dibagi 2, sisanya dikonsumsi pada saat sahur. Kemudian pertanyaan yang sering juga ditanyakan kepada kita, aktivitas fisik pada pasien-pasien yang menjalani puasa bagaimana? Sebenarnya tidak perlu pembatasan aktivitas fisik. Jika kita bekerja, boleh bekerja seperti biasa. Bagaimana dengan olahraga? Tentunya olahraga disarankan akan lebih baik dilakukan ya. Pasien-pasien penyakit jantung dan pembuluh darah dapat menjalankan olahraga selama bulan puasa. Olahraga seperti apa? Olahraganya yang mudah saja, berjalan kaki atau sepeda yang tidak menyebabkan haus berlebihan ya. Kemudian, kapan dilakukannya? Itu yang biasanya jadi pertanyaan. Boleh dikerjakan setelah sahur,
ya, tapi biasanya suka takut jadi haus. Nggak perlu takut, karena kalau kita jalannya santai, tidak buru-buru, tidak berkeringat berlebihan, pasti nggak akan jadi haus ya. Jadi, bulan puasa bukan berarti tidak boleh olahraga. Sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pasien-pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah yang sudah mendapatkan terapi dapat menjalani ibadah puasa jika diizinkan oleh dokter yang menanganinya. Kedua, obat-obatan tetap dikonsumsi seperti biasa, hanya dirubah jam minumnya saja. Aktivitas fisik tidak dibatasi, jumlah cairan tergantung kondisi penyakit ibu dan bapak sendiri. Jika membutuhkan restriksi, tentunya diikuti saran dari dokter-dokternya. Dan keempat, aktivitas fisik seperti olahraga boleh dan sebenarnya disarankan untuk dilakukan selama bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa.